Ubur-ubur ikan lele, setan merah menang le. Kolomuani selamatkan Bianconeri, PSG masih tak terbendung. Ronaldo tak berhenti cetak gol. Vinicius tolak kontrak baru Real Madrid. Yuk langsung saja kita simak berita-berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Al Nassr versus Al Feiha, John Duran gendong kemenangan Ronaldo CS 3-0. Matchday ke-19 Liga Arab Saudi mempertemukan Al Nassr versus Al Feiha. Duel berlangsung di Al Awal Stadium. Tuan rumah berhasil menang dengan skor 3-0. Ketiga gol Al Nassr dicetak oleh John Duran di menit ke-22. Gol kedua Duran di menit ke-72. Dan Cristiano Ronaldo di menit ke-74. Kemenangan ini membawa Al Nassr ke posisi ketiga klasemen Liga Arab Saudi dengan 41 poin, sementara Al Feiha tertahan di urutan ke-14 dengan 16 poin. Brice Ivan Toney menangkan Al Ahly. Laga Al Ahly versus Al Fateh berlangsung di Prince Abdullah Al Faisal. Tuan rumah bermain apik dan berhasil menang 2-0 berkat 2 gol Ivan Toney di menit ke-17 dan di menit ke-62. Dengan hasil ini Al Ahly menempati peringkat kelima dengan raihan 38 poin, sementara Al Fateh berada di posisi juru kunci dengan raihan 10 poin. Bayern Munich versus Werder Bremen, Kane dan Sané menangkan di Rotten. Bayern Munich menjaga laju tangguhnya di Liga Jerman, menjamu Werder Bremen di Allianz Arena. Di Rotten menang 3-0 lewat aksi Harry Kane di menit ke-56. Leroy Sané di menit ke-82. Dan gol kedua Kane di menit ke-90+7. Dengan hasil ini, Bayern memimpin klasemen dengan raihan 54 poin, sementara Bremen di posisi ke-8 dengan 30 poin. MU versus Leicester, Maguire loloskan setan merah ke babak kelima. Manchester United lolos dramatis ke babak kelima Piala FA 2024-2025. Setan Merah menang 2-1 atas Leicester City. Di laga tersebut, Setan Merah tertinggal lebih dulu lewat aksi Bobby de Cordova di menit ke-42. MU mampu comeback berkat gol Joshua Zirkzee di menit ke-68. Dan Harry Maguire di menit ke-90+3. Hasil ini membawa Setan Merah lolos ke putaran kelima Piala FA. Setan Merah beruntung tak ada VAR. Manchester United menang secara kontroversial atas Leicester City pada babak keempat Piala FA. Gol kemenangan yang dicetak oleh Harry Maguire semestinya offside. Hanya saja ketiadaan VAR membuat gol itu tidak bisa ditinjau ulang. FA musim ini hanya menerapkan VAR mulai babak kelima, terlepas dari klub yang bermain. Brice Kolomuani selamatkan Bianconeri. Bermain di Stadio Giuseppe Sinigaglia, Randal Kolomuani membawa Juve unggul lebih dulu di menit ke-34. Hassane Diao menyamakan skor di menit ke-45+1. Gol kedua Kolomuani di menit ke-89 membuat Bianconeri kembali unggul. Skor 1-2 untuk kemenangan Juventus pun menghiasi pertandingan.
Dengan hasil ini, Juve sementara berada di peringkat keempat dengan raihan 43 poin, sementara Como tertahan di peringkat ke-12 dengan raihan 22 poin. PSG versus AS Monaco, Les Parisiens menang telak 4-1. Paris Saint-Germain melanjutkan rentetan laju tak terkalahkannya di Liga Prancis. AS Monaco jadi korban terbaru di bantai 4-1. Keempat gol PSG dicetak oleh Vitor Pereira di menit ke-6. Visa Kvaratskhelia di menit ke-54. Ousmane Dembélé di menit ke-57. Dan gol kedua Dembélé di menit ke-90. Dengan hasil ini, PSG kokoh di pucuk klasemen Ligue 1 dengan 53 poin, sementara Monaco tertahan di urutan ketiga dengan 37 poin. Manchester City daftarkan Rodri di skuad Liga Champions. Manchester City sepertinya yakin Rodri bisa pulih cepat dari cedera lutut, sebab nama Rodri masuk skuad Citizen di fase gugur Liga Champions. Rodri belakangan sudah terlihat di sesi latihan tim, namun dia belum berlatih bareng secara normal karena memang kondisinya masih dalam tahap pemulihan. Meski demikian, City rupanya optimistis Rodri bisa bermain sebelum musim ini tuntas. Panas perang komentar Carlo Ancelotti versus bos La Liga. Carlo Ancelotti perang komentar dengan Javier Tebas. Tuduhan Real Madrid dirugikan wasit jadi pemicunya. Tudingan dari kubu Real Madrid dibalas Javier Tebas. Menurutnya, Los Merengues ingin merusak kompetisi dan sudah tak objektif lagi. Carlo Ancelotti menanggapi komentar Tebas. Don Carlo meminta Tebas untuk mendinginkan kepala dan tak mencap klubnya sembarangan. Demi 5 triliun rupiah, Real Madrid pikir-pikir korbankan Rodrigo. Real Madrid sempat tolak tawaran Al Hilal sebesar 5 triliun rupiah buat beli Rodrigo di transfer Januari kemarin. Dilansir dari Tribuna, Real Madrid dikabarkan berubah pikiran. El Real mulai mempertimbangkan tawaran Al Hilal tersebut. Madrid butuh suntikan dana untuk beli pemain-pemain bintang lagi, maka bisa jadi Rodrigo dikorbankan. Madrid diyakini siap buka pintu buat Al Hilal pada bursa transfer musim panas 2025 mendatang. PSG perpanjangan kontrak Luis Enrique dan para pemain kunci. Paris Saint-Germain memperpanjang kontrak pelatih Luis Enrique sebelum pertandingan melawan AS Monaco. Sang pelatih akan diikat hingga tahun 2027. Selain itu, PSG juga mengumumkan perpanjangan kontrak Achraf Hakimi, Vitinha, dan Nuno Mendes hingga 2029. Paris Saint-Germain sangat bangga mengumumkan perpanjangan kontrak pelatih dan para pemain kuncinya tersebut. Vinicius tolak kontrak baru dari Real Madrid. Real Madrid telah memulai negosiasi dengan Vinicius Junior mengenai kontrak baru. Tetapi pemain asal Brasil itu dan perwakilannya menolak tawaran awal yang diajukan klub. Meski begitu, pembicaraan diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan. Di tengah proses negosiasi yang sedang berjalan, Vinicius tetap menunjukkan komitmennya terhadap Real Madrid. Enrique tegaskan PSG lebih baik tanpa Kylian Mbappe. Setelah era yang sangat sukses di PSG, Mbappe mengamankan transfer gratis yang luar biasa ke Madrid musim panas lalu. Kini pelatih Luis Enrique yang beberapa kali mencadangkan pemain Prancis itu, yakin timnya telah merespon dengan sangat baik kepergian pemain berusia 26 tahun itu, dan sekarang lebih baik tanpanya. Musim ini mereka tak terkalahkan di Liga Utama Prancis.
Memiliki rasio PPG sebesar 2,5 tetapi kurang mengesankan di Liga Champions. Harry Kane ikut rayakan perpanjangan kontrak Manuel Neuer. Striker Bayern Munich asal Inggris Harry Kane ikut bersukacita atas perpanjangan kontrak selama 1 tahun yang diterima oleh rekan setimnya Manuel Neuer. Kini Neuer memiliki masa bakti dengan Bayern hingga musim panas 2026 datang. Ini berita bagus bagi kami para pemain dan klub. Neuer adalah salah satu kiper terbaik yang pernah saya lihat. Saya gembira untuknya dan semoga kami terus maju sebagai sebuah tim, kata Harry Kane. Sebastian Kehl kritik Donyell Malen. Direktur olahraga Borussia Dortmund Sebastian Kehl mengkritik Donyell Malen setelah kepindahannya ke Aston Villa di bursa transfer musim dingin. Kehl mengungkapkan bahwa kepindahan Malen ke Aston Villa bukanlah sesuatu yang sepenuhnya diinginkan oleh Dortmund. Sejak bergabung, Donyell Malen telah tampil 2 kali sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Wolves dan West Ham. Kehl menyatakan Malen tidak bisa kembali ke performa terbaiknya musim ini. Van Nistelrooy realistis dengan keterbatasan Leicester City. Manajer Leicester City, Ruud van Nistelrooy, tetap bersikap tenang meski timnya gagal melakukan perbaikan signifikan dalam skuad pada bursa transfer Januari. Nistelrooy mengakui bahwa situasi transfer berubah dari pembicaraan awalnya pada November lalu. Namun ia tetap mengikuti prosesnya secara transparan. Ia menjelaskan bahwa ketika angka-angka finansial mulai dipresentasikan, klub harus menyesuaikan ekspektasi mereka dan menerima realita yang ada. Sindiran Carragher setelah Liverpool menang besar. Dalam pertemuan semifinal Carabao Cup, Tottenham Hotspur harus menelan pil pahit setelah mengalami kekalahan telak 4-0 di tangan Liverpool di Anfield. Mantan pemain Liverpool Jamie Carragher tidak segan-segan melontarkan kritik tajam terhadap Tottenham setelah hasil mengecewakan tersebut. Ia menilai bahwa mentalitas tim menjadi faktor utama yang menghalangi Spurs untuk tampil baik di laga penting. Carragher menekankan bahwa ini bukanlah kejadian baru bagi Tottenham. AC Milan belum sampai di tahap sama seperti Porto. Pelatih AC Milan Sergio Conceição menegaskan jika Rossoneri saat ini belum sampai di tahap yang sama dengan FC Porto saat dia masih menjadi pelatihnya. Setelah mewarisi formasi 4-2-3-1, sang pelatih tampaknya lebih mendorong kedua sayapnya ke arah 4-3-3 murni. Saya belum lihat kemiripan dengan Porto, kami belum sampai di sana, tetapi dengan para pemain yang datang di bursa transfer, karakteristik mereka memberi saya kenyamanan untuk memainkan sepak bola yang saya sukai, ujarnya. Moiskin ingin balas kepercayaan Fiorentina. Moiskin mengatakan bahwa ia berharap dapat membalas kepercayaan Fiorentina setelah mereka memberikan kepercayaan kepadanya dan merasa bahwa tugasnya adalah untuk mengembalikan tim kembali ke tempat semestinya menyusul kemenangan mengesankan 3-0 atas Inter Milan. 2 gol Kane berhasil membantu La Viola naik ke posisi keempat klasemen sementara Serie A, di mana mereka tetap memiliki poin yang sama dengan Lazio di posisi kelima. Thiago Motta jelaskan alasannya merekrut Randal Kolo Muani. Pelatih Juventus Thiago Motta memberikan penjelasan tentang perekrutan Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim dingin lalu. Kolo Muani memberikan dampak fantastis dengan mencetak 5 gol dari 3 pertandingan perdananya bersama Juventus. Di laga melawan Como, sang pemain bahkan menyelamatkan Bianconeri dari kekalahan dengan sepasang golnya. Menurutnya itu adalah keputusan tim yang sangat butuh pemain dengan level sepertinya.
Lebih lanjut, Motta menjelaskan bahwa Kolomoani telah meningkatkan dan memperbaiki level tim secara keseluruhan. Wojciech Szczęsny mulai menemukan kepercayaan diri. Wojciech Szczęsny menjadi berita utama setelah menjaga gawangnya tidak kebobolan dalam kemenangan telak 5-0 atas Valencia. Penampilan gemilang kiper Polandia itu memastikan tempat Barcelona di semifinal Copa del Rey. Ini adalah clean sheet keempatnya dalam 8 pertandingan musim ini yang semakin memperkuat posisinya sebagai sosok yang dapat diandalkan di bawah mister gawang. Keyakinan Szczęsny terus tumbuh saat ia beradaptasi dengan gaya permainan Barcelona. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!